Tuhan hidup, Injil Kristus, kabar sukacita tertulis dalam Matius pasal 3 ayat 13 hingga 17. Demikian Injil Kristus. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari Jumat kemarin atau tanggal 6 Januari, itulah yang disebut hari Epifania, hari penyingkapan Allah, yaitu penyingkapan dirinya kepada dunia, kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, atau kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Orang-orang Majus itu datang dari jauh, yang tidak memiliki pengharapan tentang Mesias, yang tidak memiliki pengharapan tentang dunia yang akan datang, tentang kerajaan Allah. Pada akhirnya Allah dengan caranya sendiri menyingkapkan dirinya, atau membukakan dirinya, atau menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa lain ini. Mengapa disebut dengan caranya sendiri? Oleh karena adalah sesuatu yang tidak lazim cara Allah dalam menyingkapkan dirinya kepada mereka. Kalau kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, memang ada janji, ada pengharapan itu. Ada janji kepada Abraham, dia akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ada janji kepada Raja Daud bahwa keturunannya tidak akan terputus memerintah di Yerusalem. Meskipun kerajaan Israel itu kita lihat pada akhirnya juga bukan hanya terpecah dua setelah kematian Salomo, tetapi juga pernah lenyap sama sekali sebagai satu kerajaan. Oleh karena mereka dibuang oleh pemerintah kerajaan Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Tetapi apa yang pernah dijanjikan Allah tidak pernah dilupakannya, apalagi diingkarinya. Tidak. Allah berpegang teguh. Namun apa yang dijanjikan Allah itu tidaklah seperti yang dibayangkan atau diinginkan oleh orang Israel. Seorang raja yang akan memerintah seperti raja-raja di dunia ini. Raja-raja di dunia ini masih akan ada, tetapi Mesias yang akan datang itu akan menjadi raja atas segala raja, King of Kings. Itu yang mereka tahu, yang mereka harapkan. Tetapi apa yang dimaksudkan Allah tidak demikian. Memang benar bahwa dia adalah raja di atas segala raja, tetapi bukan seperti yang diinginkan oleh orang Israel. Dia adalah raja yang berbeda dari raja-raja yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan caranya sendiri tadi dikatakan Allah menyatakan dirinya kepada dunia ini. Yang unik, bahkan
terkesan semacam kebodohan. Mengapa? Oleh karena melalui sebuah bintang. Dan orang-orang ini disebut orang-orang Majus. Memang ada orang yang mengatakan mereka adalah orang-orang bijaksana, orang-orang pintar. Tetapi sebenarnya mereka itu lebih daripada sekedar ahli nujum saja. Yang menuliskan, yang mencoba melihat, menghubungkan bintang-bintang dengan kehidupan manusia, dengan kelahiran manusia. Sehingga kita seperti yang kita miliki juga hingga sekarang, masih banyak orang yang percaya dengan ramalan bintang, bukan? Melihat bintangnya, apa bintang saya hari ini, atau apa yang terjadi saat ini pada diri saya. Ternyata itu sudah ada tertulis dalam ramalan bintang saya beberapa waktu yang lalu. Ada yang berpendapat demikian. Nah, orang-orang Majus ini sebenarnya kira-kira seperti itu. Tetapi itulah, dengan caranya sendiri Allah bisa saja menunjukkan dirinya, membukakan dirinya kepada bangsa-bangsa. Dengan apa tadi? Dengan melihat sebuah bintang yang unik. Seperti apa uniknya itu kita tidak tahu persis. Tetapi yang jelas rupanya sangat berbeda dari bintang-bintang yang lain. Dan itulah yang menuntun mereka untuk tiba di Yerusalem dan pada akhirnya tiba di Bethlehem. Dan pada akhirnya menemukan Sang Mesias. Mereka sujud menyembah kepadanya dan memberikan persembahan kepadanya. Demikianlah arti Epifania. Allah menyingkapkan dirinya. Dan itu menunjukkan bahwa Allah mengasihi seluruh dunia ini. Seluruh manusia yang telah berdosa, Allah ingin membawa kembali masuk ke dalam kerajaannya. Allah mau memberikan pengampunannya kepada mereka. Dan hari ini adalah minggu pertama setelah Epifania. Dan di sini kita belajar hal berikutnya, bagaimana Allah menyingkapkan dirinya, atau apa yang disingkapkan Allah. Bukan hanya kepada orang Israel atau kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada kita, kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kita membaca tadi, saudara-saudara. Kalau kita membaca dari Matius pasal 3 seluruhnya, ayat 1 dan sampai 12, Yohanes mengadakan pembaptisan terhadap orang-orang Israel yang datang, yang bertobat, mengaku dosanya. Setelah Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan memperoleh pengampunan dosa. Jadi sejak Yohanes Pembaptis pun sudah merupakan suatu kepastian, suatu jaminan bahwa baptisan itu memberikan pengampunan dosa bagi mereka yang bertobat, yang mengakui dosa-dosanya. Itulah sebabnya tadi mengapa di dalam, sebelum kita mengaku dosa yang dipimpin oleh imam atau malim, pendeta, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah, sesali dan akuilah semua dosamu. Sebab kita memang orang berdosa. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan kita berdosa. Bahkan sekalipun kita sudah menjadi orang yang percaya, kita masih tetap berdosa. Namun di hadapan Allah, Allah melihat kita sebagai orang yang sudah kudus di dalam Kristus. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari kita masih terus. Itulah sebabnya Martin Luther mempunyai satu istilah, atau memunculkan satu istilah, simul justus et peccator, yang artinya kita adalah orang-orang yang dibenarkan, tetapi pada saat yang sama kita adalah orang berdosa. Karena itu jangan heran orang yang rajin ke gereja, yang rajin beribadah, rajin berdoa, bisa saja sewaktu-waktu dia marah dengan cara yang kasar, atau dia masih bisa melakukan dosa ini dan itu. Kok seperti itu ya? Padahal dia rajin berdoa, dia rajin ke gereja. Ya, karena itu memang adalah kodrat kita yang berdosa. Meskipun kita tidak membenarkan, atau Allah tidak membenarkan perbuatan seperti itu. Tidak. Jadi adalah satu kepastian pengampunan dosa melalui sarana anugerah Yesus baptisan. Dan setelah sebelum kita menerima baptisan itu,
Maka Tuhan Yesus harus terlebih dulu memikul dosa kita dengan menerima baptisan. Bayangkan setelah orang-orang Yahudi itu dikatakan dibaptis, mereka mengaku dosa, mereka bisa ampuni. Lalu Tuhan Yesus menyusul datang. Perhatikan Pak, datanglah Yesus dari Galilea, dari tempat yang jauh ke Yordan kepada Yohanes. Untuk apa? Untuk dibaptis olehnya. Yesus datang untuk dibaptis. Dan bayangkan, kalau tadi orang-orang datang dibaptis untuk mengaku dosa dan menerima pengampunan dosa, lalu Yesus dibaptis untuk apa? Dia bukan orang berdosa. Dia tidak perlu baptisan. Akan tetapi, atau itulah sebabnya Yohanes berkata, mencegah dia. Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dia tersungkur di hadapan Yesus. Malah engkau yang datang kepadaku. Aku Tuhan yang perlu dibaptis olehmu, bukan engkau yang kubaptis. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus datang dibaptis oleh Yohanes, tujuannya hanya satu, untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bukan untuk keampunan dosanya, tetapi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus datang, dan inilah yang perlu kita renungkan terus-menerus sepanjang minggu ini. Yesus datang dibaptis, tujuannya untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun akhirnya menurutinya, dikatakan. Karena Yesus berbicara tentang kehendak Allah. Benar yang kau katakan, engkau yang harus membaptis, bukan aku, tetapi itulah yang dikatakan oleh firman Allah. Itulah kehendak Allah. Kehendak Allah harus kita turuti. Kemudian ketika Yesus dibaptis, dikatakan, segera dia keluar dari air, langit terbuka. Dengan kata lain, surga terbuka. Roh Allah turun ke atas, dikatakan, yang digambarkan seperti burung merpati. Kemudian terdengar suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus ini yang telah dibaptis oleh Yohanes. Dikatakan inilah anakku. Dia menyingkapkan kepada Yohanes, kepada murid-murid yang juga hadir pada waktu itu. Dan itu juga berarti mengatakan kepada dunia ini bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang dikasihi Allah. Dan hanya kepada Yesus inilah dia berkenan. Allah berkenan kepadanya. Dalam pengakuan iman rasuli bagian kedua tadi dikatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang juga Tuhan kita, dan seterusnya. Apa artinya? Martin Luther tadi mengatakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus Allah sejati, diperanakan dari kekekalan, diperanakan dari Sang Bapa sejak kekekalan, dan juga manusia sejati, dilahirkan dari perawan Maria, adalah Tuhanku. Adalah Tuhanku. Apa yang telah dilakukan Yesus sehingga dia disebut Tuhanku oleh Martin Luther atau semua orang percaya? Karena dia telah menebusku, seorang yang terhilang dan terkutuk oleh karena dosa. Terhilang dan terkutuk, melunasiku dan membebaskan, memenangkanku dari dosa, dari segala dosa, dari maut dan dari kuasa iblis.
dosa, maut, dan dari kuasa iblis. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib bagi kita. Itu yang dikerjakannya. Dan itu dikerjakan bukan dengan dikatakan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Darahnya yang kudus dan mahal, dan dengan penderitaan dan kematiannya yang tanpa noda, yang tidak ada dosa. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes, engkau datang untuk kubaptis? Tidak, akulah yang perlu dibaptis oleh engkau. Artinya Yohanes mengatakan, engkau tidak berdosa, aku berdosa. Tidak ada yang dapat kuandalkan. Aku tidak berkenan kepada Allah. Hanya oleh kasih dan kemurahannya aku berkenan kepada Allah. Jadi karena engkau adalah Allah yang datang, yang turun menjadi manusia, engkaulah yang harus membaptis aku. Tapi Tuhan Yesus tadi mengatakan, demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi saudara-saudara, apa artinya baptisan itu bagi Yesus? Sesungguhnya baptisan itu bagi Yesus adalah mewakili kita untuk menerima baptisan dari Allah. Baptisan Yesus itu adalah baptisan penderitaan dan kematian di kayu salib. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata, betapa rindunya aku segera datang baptisan itu. Baptisan artinya penderitaan kematian yang memang dikehendaki Allah atas dirinya, supaya dunia yang gelap ini, supaya manusia yang berada di dalam kegelapan ini dapat diselamatkan, dapat dimenangkan, dapat ditebus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah baptisan Tuhan Yesus. Dia dibaptis, tidak sama dengan baptisan kita. Karena itu kalau ada orang mengatakan supaya kita dibaptis sama seperti Tuhan Yesus, kita harus pergi ke Sungai Yordan, atau kita harus diselamkan, seperti itulah cara Tuhan Yesus dibaptis. Orang berpikir kepada cara. Lalu yang kedua, orang berpikir bahwa baptisan Yesus sama dengan baptisan kita. Tidak. Baptisan Yesus adalah untuk memikul dosamu, dosa semua dunia ini. Tetapi baptisan adalah untuk keselamatan, untuk pengampunan dosa. Oleh karena itu kalau ada orang yang membawa pengajaran yang seperti itu kita harus tolak, karena tidak sesuai dengan firman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang teman pendeta dan lutheran dari Amerika, sekarang sedang berada di Israel. Dia sedang berada di tepi Sungai Yordan. Dan betapa kagetnya saya melihat air karena keruh, tidak bening. Karena itu dapat dimengerti ketika Naaman, jenderal dari Syria, ketika Nabi Elisa berkata, mandilah 7 kali di Sungai Yordan, dia pergi dengan Musa dan berkata, bukankah Sungai Pampang dan Abana lebih bersih dan aku dapat mandi di sana? Mengapa aku harus mandi di tempat yang kotor itu? Tapi itu rupanya benar-benar kotor, khususnya di bagian selatan, saudara-saudara. Dan di air yang kotor itulah Yesus dibaptis, yang bisa menyimpulkan, mengartikan untuk dosamu, untuk dosa saya, untuk dosa ini, kotor, najis, terbuang dari hadapan Allah. Dan perjanjian lama memiliki cukup banyak contoh yang jelas. Bukankah Adam dan Hawa diusir keluar dari taman Eden, terbuang ketika menara Babel didirikan? Bukankah di sana Allah yang mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti si A si B? Kacau, terseret kemana-mana. Itu sebabnya mengapa kita, saudara-saudara, hingga kini manusia berdosa selalu salah mengerti orang, dan salah mengerti dan banyak hal yang lain. Akhirnya terjadi konflik
yang berkepanjangan. Bahkan tidak jarang hingga bertemu di tanah merah, atau dalam bahasa Kabul, bahasa Batak, berjumpang di tanah orang kematian. Oleh karena kebencian yang sudah mendarah daging. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah Yesus dibaptis. Dan baptisannya itu adalah sebagai pendahuluan akan penderitaan dan kematian yang akan dialaminya di kayu salib. Tetapi itu adalah rencana Allah. Itu adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yohanes. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh berbahagia. Oleh karena sejak awal Yesus datang bukan hanya menderita ketika dia baru lahir dikejar-kejar oleh Herodes, tetapi juga ketika dia juga harus dibaptis. Itu menunjukkan bahwa dia sedang bersiap untuk atau sedang mengerjakan kehendak Allah untuk memikul dosa. Jadi saudara-saudara, Yesus itu mati dalam kesadaran. Dia bukan korban politik seperti yang orang-orang banyak katakan. Meskipun juga terjadi dalam konteks politik. Artinya ada kebencian orang-orang Yahudi, kemudian ada kepentingan dari Pilatus. Dia tidak berani menyatakan kebenaran. Itu politik. Ada Yudas yang mengkhianati dengan uang 30 kipit perak. Tetapi bukan itu yang menentukan. Sejak semula Allah sudah menentukan bahwa dia harus menderita. Tapi itu juga merupakan gambaran dunia ini dan gambaran diri kita yang berdosa. Untuk semakin jelas melihat betapa jahatnya manusia berdosa itu sejak kejatuhan di Taman Eden. Namun Allah mengasihi kita. Allah mengasihi manusia berdosa. Allah mau menyelamatkan kita. Lalu setelah kita diselamatkan, apakah selanjutnya, saudara-saudara? Dalam bacaan epistol kita tadi, dalam Roma 6 ayat 1-11, secara khusus Tuhan katakan oleh Paulus, dia bertanya, karena kita sudah diselamatkan oleh iman di dalam Kristus, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Oh, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagai dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalam? Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis juga dalam kematiannya. Artinya dosa kita telah dikuburkan. Ayat 4. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Tujuannya supaya sama seperti dia yang bangkit atau dibangkitkan dari antara orang mati, kita juga akan hidup dalam hidup yang baru. Kita hidup dalam hidup yang baru. Jadi bukan menjadi suka-suka lagi melakukan dosa, tetapi jangan pernah berharap bahwa engkau tidak akan pernah lagi berdosa. Dan juga jangan pernah berpikir kalau engkau berhasil mengatasi suatu dosa, oh saya sudah semakin rohani. Tidak. Karena itu akan jatuh kepada kesombongan, dan akan jatuh kepada perasaan saya sudah baik. Tidak. Yang kita harus ingat terus-menerus bahwa kita adalah orang yang dibenarkan di hadapan yang Allah, tetapi pada saat yang sama berdosa. Kalau begitu apa? Tiap hari manusia lama dengan segala penyesalan dan pertobatan ditenggelamkan dan mati bersama semua dosa dan keinginan jahat. Dan bahwa manusia baru tiap hari harus muncul dan bangkit untuk hidup di hadapan Allah dalam kebenaran dan kemurnian selama-lamanya. Itu yang harus dilakukan oleh orang Kristen.
Tetapi bukan mencapai kesucian yang lebih tinggi. Tidak. Sebab kesucian kita adalah di dalam Kristus. Yang dituntut dari kita adalah mati terus. Artinya, jangan pernah pandang dirimu sebagai orang yang baik, apalagi orang benar, dalam arti di hadapan manusia. Di hadapan Allah, ya, karena Kristus. Tetapi di hadapan manusia, engkau harus bertobat tiap-tiap hari. Minta ampun kepada istrimu kalau engkau menyakiti hatinya, atau kalau engkau suka-suka kepada istrimu. Minta ampun kepada suamimu kalau engkau tidak hormat kepadanya karena engkau merasa lebih hebat, lebih pintar dan sebagainya, atau lebih mampu. Minta ampun kepada orang tuamu kalau engkau selalu memberontak atau sering memberontak melawan. Minta maaf kepada anak-anakmu kalau anak-anakmu kau sakiti hatinya dengan mengatakan baik atau mengatakan ini dan itu yang menyakitkan hati. Demikian juga terhadap teman sesama. Itulah artinya hidup dalam baptisan, bertobat tiap-tiap hari. Oleh karena itu kita tidak akan pernah merasa kita lebih baik dari istri, lebih baik dari suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari teman dan kita. Karena hidup kita hanya oleh anugerahnya kita diampuni. Dan sebagai orang yang telah dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu berarti manusia lama kita telah dikuburkan seperti dikatakan oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam pengalaman hidup atau dalam perjalanan hidup Rasul Paulus, saudara, dia tidak pernah peduli tentang dirinya. Dia akan memberikan apa saja. Oleh karena dia selalu menyadari saya harus mati terhadap dosa. Sekalipun dia ada konflik di sana sini, jemaat Korintus sering salah mengerti Rasul Paulus. Bahkan mereka mengejek Paulus. Si Paulus itu hanya berani saja bicara kalau dari jauh. Kalau dari dekat tidak berani. Mereka menghina, padahal Pauluslah yang memulai pelayanan di Korintus. Pauluslah yang menjangkau mereka. Tuhan menjangkau mereka melalui Paulus. Kota pelabuhan, kota pelacuran. Mereka tadinya adalah keluarga-keluarga yang berantakan, tetapi Allah selamatkan mereka. Demikianlah juga kita. Kita adalah orang-orang yang berantakan, tetapi dikasihi Allah, dibawa untuk diselamatkan, untuk dipulihkannya. Karena saudara, setelah kita diselamatkan, marilah kita hidup di dalam baptisan kita. Di awal tadi sebelum kita mulai ibadah, saya sampaikan dalam lembaran liturgi yang sudah dipromoti, gunakanlah itu selama di rumah. Jika engkau merasa tidak terlalu pandai untuk berdoa sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ibu, hanya bacakan doa itu. Apa katekismus yang ada di situ? Pengakuan iman Rasul di bagian kedua tadi dihafal terus, dan itu menjadi doa. Itu sudah cukup. Tidak harus 1 jam, tidak harus juga setengah jam. 15 menit sudah sangat baik. Bahkan mungkin tidak sempat 15 menit, 5 menit pun. Oleh kadang-kadang ada kesibukan yang terlalu mendesak, mengurus anak-anak, mengurus sekolah. Hanya kumpul, mari kita 5 menit. Mari kita bersama-sama menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Setelah itu doa Bapa kami. Dan kalau ada doa tambahan silakan. Tapi kalaupun tidak itu cukup. Itu sudah sangat baik. Tentu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rendah. Dengan demikian rumah tangga dan tiap-tiap pribadi dituntut oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, dalam menjalani kehidupan yang tidak berdosa, dan dalam seterusnya. Meskipun itu berarti tidak menjadi jaminan bahwa kita tidak lagi berdosa, masih. Namun kita dituntut untuk terus semakin berdosa. Kita merayakan, memperingati baptisan Tuhan kita Yesus Kristus hari ini, yang mengawali bagaimana kita menjalani hidup kita selanjutnya setelah kita dibaptis, setelah kita menerima pengampunan. Kita terus-menerus mengingat baptisan Kristus dan terus mengingat baptisan kita yang kita terima dari dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Amin. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri.